Hello again everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan apa yang saya bahas di dalam video ini. Pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang pergerakan Ethereum, teman-teman. Jadi saya akan berikan update dari sisi technical analysisnya. But before saya start, saya pengen sharing dulu sama teman-teman. Saya cukup sering melakukan update melalui Instastory. Jadi buat yang belum follow, bisa follow Instastory saya, ada di deskripsi untuk namanya ya. Lalu tadi pagi itu tepatnya mungkin sekitaran jam 7, saya lupa lah ya. Itu saya update, saya ada nge-short Ethereum. Sebenarnya shortnya udah dari kemarin dan gain saya terakhir itu sekitar 1000% kurang lebih dengan menggunakan leverage, teman-teman ya, di futures trading. Nah, pada saat saya short itu pada saat si rising wedge pattern-nya ini ada terjadi breakout, teman-teman ya. Lalu tadi pagi saya infokan, perhatikan baik-baik level $2040 karena di situ berpotensi menjadi level supportnya dia. Dan lihat apa yang terjadi berikutnya, 2040 benar-benar terjadi sebagai level supportnya dia dan terpantau cukup kencang sehingga saya update ini sebelum jam 11. Saya bilang sama teman-teman, ini jam 9:57 ya. Saya bilang sama teman-teman bahwa ini berpotensi membentuk doji, pin bar atau hammer, dan ini merupakan pattern-pattern reversal yang berpotensi mengubah pergerakan Ethereum dalam beberapa jam ke depan. Oke. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini ya. Saya kasih update ya, kenapa saya akhirnya memutuskan close, karena di jam berapa nih? Saya lupa nih kisaran, pokoknya 9 jam yang lalu saya sedang melakukan vaksin, teman-teman. Jadi kalau saya itu tipikalnya lebih baik peace of mind. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, saya udah bilang nih ya. Kondisi ketiga itu karena saya lebih prefer peace of mind. Pada saat saya di luar, saya nggak bisa analisa, saya percuma kalau misalnya saya paksain trading gitu. Jadi saya pikir ada beberapa reason kenapa akhirnya saya putuskan untuk saya taking profit. Nanti akan saya jelaskan ya di pembahasan technical analysisnya. Oke, jadi intinya tadi siang itu saya taking profit, tepatnya sekitar 6 jam yang lalu. Benar-benar saya clear semua posisi saya trading saya sisain tadi Cardano kalau nggak salah saya ada bahas di sini, tapi sekarang sudah saya tutup semua posisinya karena saya ngelihat pembalikan arah terhadap Bitcoin. Dan terakhir, kalian lihat Ethereum saya sudah dalam posisi long untuk si Ethereum, dan inilah yang akan saya update pada video kali ini. Jadi kita akan bahas terkait dengan technical analysisnya, sekaligus saya akan kasih tahu ke teman-teman psikologi saya atau logika saya ketika saya melakukan transaksi tersebut. Oke? Pertama, teman-teman, in terms of short ya, ketika saya melakukan short position pada pergerakan Bitcoin di kisaran 2278 kalau nggak salah ya, saya taking profit itu di sini, teman-teman. Oke, pertama stop loss saya taruh di atas exponential moving average, juga di atas level market structure-nya. Nah, terakhirnya supportnya itu di kisaran level 2300 ya. Jadi saya taruh itu kisaran kurang lebih tadi $2320 lah. Lalu market turun, saya sempat untung sampai 1000% di kisaran 2090-an. Lalu di sini bahkan tadi sempat 1300% kalau nggak salah lihat, teman-teman. Lalu dia balik naik dan di sinilah saya close. Kenapa saya close? Pertama, teman-teman, tadi kan saya udah bilang ya, saya vaksin itu sekitaran jam berapa. Nah, ini kalau kalian lihat di bawah itu sekitar jam 12 for the first time dari penurunan yang terjadi terhadap rising wedge pattern ini, breakoutnya, si Ethereum itu finally dia nge-touch si exponential moving average 21-nya, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan saya bahwa oke, I think the buyer itu udah balik lagi, teman-teman. Dan seperti yang saya sering dibahas di video-video sebelumnya, ini adalah V formation pattern. Ya, kalian pasti tahu dong, saya udah bahas ini berkali-kali. Dan V formation patternnya ini cukup strong, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ukur secara momentum, oke, pressure dari seller, terus dia rebound, let's say 20%, lalu pressure dari seller, dia rebound lagi mungkin 15%. Suddenly, dia crash di sini, teman-teman, tepat di kisaran level yang kita bilang di $2040 kurang lebih, dia terpantul, dan terpantulnya itu 150%, bahkan sampai kisaran 160% dari pergerakan terakhir, teman-teman. Makanya saya pikir di sinilah terbentuk si V formation itu, teman-teman. Dan ketika terbentuk V formation artinya mengindikasikan buyer itu sudah masuk, terutama big fund, teman-teman. Memang secara volume nggak kelihatan, tapi itulah the beauty of technical analysis. Kita bisa melakukan early detection terhadap masuknya si potensi buyer itu, teman-teman. Karena kalian lihat saat ini, teman-teman,
Sepertinya selalu saya remind juga ketika market seperti ini, everyone see this market as bear. But by the time market seperti ini, by the time market sudah breakout, everyone see this as a buyer atau bullish, teman-teman. Dan kita sudah bisa mendapatkan informasi itu ketika terbentuk V formation ini. That's the beauty of technical analysis, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kalian lihat secara volume dia baru ada penguatan pasca breakout di sini, teman-teman. Itulah yang menjadikan kita cukup yakin bahwa saat ini $2040 itu berpotensi menjadi level bottom daripada si Ethereum, teman-teman. Nah, selain daripada itu, tadi kan exponential moving average 21 itu menjadi patokan saya untuk taking taking profit ya. Dan lagi ketika terbentuk V formation itu juga menjadi part kedua saya lah ketika saya mau taking profit. Yang ketiga, sebenarnya ini juga terbentuk berdasarkan bullish divergence, teman-teman. Kalian bisa lihat dari sisi RSI-nya. Kalau misalkan kita tambahkan garis vertikal di kisaran ini, kalian bisa lihat clear banget bottomnya itu di sini, dan ketika marketnya create lower low, si RSI-nya malah membentuk yang namanya higher low, teman-teman. Kalau misalnya kita search ya bullish divergence RSI, maka kalian bisa lihat kondisi seperti tadi itu adalah kondisi bullish momentum. Ketika marketnya itu menurun atau create lower low, tapi si RSI-nya itu malah men-create yang namanya higher low. Nah, itulah yang menjadi potensi bullish terhadap Ethereum. Jadi saya pikir by the time saya ngeliat ini, okay, this is the time for me to take profit of my position. Jadi semua transaksi saya taking profit, termasuk ada tadi 30%, saya 30%, Bitcoinnya shortnya juga saya taking profit, dan sekarang kondisinya saya malah dalam keadaan long. Pertanyaannya nih, kenapa saya long? Oke? Obviously karena ini adalah bullish divergence. Itu pertama. Kedua, karena kita sudah ukur dari momentum bahwa si buyernya itu sudah masuk. Ketiga, teman-teman, inilah konfirmasinya. Ketika ya si RSI-nya itu mau ngetes ke level bottom, kalian lihat yang terjadi terhadap si kondisi market terakhir. Dia create yang namanya higher low. Oke, disinilah kita ngelihat market itu shifting dari yang namanya create lower low, tiba-tiba jadi higher low. Loh, pada saat higher low ini terjadi, inilah kita melihat indikasi bahwa buyer itu sudah masuk kembali ke market. Dan ketika terbentuklah si higher low ini, kalian juga lihat dipandu atau dikombinasikan dengan terbentuknya si bullish engulfing ini. Jadi kalau misalnya kita cari bullish engulfing, ini ya, bullish engulfing pattern kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini yang mengindikasikan market itu sudah di take control sama si bullishnya atau buyernya. Dan disinilah saya entry di kisaran level $2118 ya, kurang lebih di sini, teman-teman. Saat itu saya entry berdasarkan reasonnya ya, saya entry di $2118 ini. Pertama dengan stop loss di kisaran level ini, dan first target profit saya itu di exponential moving average 55, barulah berikutnya kita kejar sampai di kisaran level 61,8%, yang terakhir kalinya itu juga menjadi potential level support daripada pergerakan yang ada di sini, teman-teman. Maka disinilah yang berpotensi menjadi next resistance kita, kurang lebih seperti itu. Lalu in terms of daily, kalian juga lihat di sini bahwa ini adalah salah satu level penting penentu bahwa Ethereum itu kalau misalkan dia bergerak di bawah level tersebut, kita akan kembali bermain di kisaran level ini. Dan kalau karena terakhir kalian lihat di sini juga sama nih, ini juga sama nih V formation, teman-teman, dan sekarang kita lagi retest ya, basically ini adalah satu potensi kita bisa ngelihat Ethereum akan meneruskan penguatannya. But overall, yes, di balik dari penguatan tersebut kita kemarin sempat ketemu yang namanya si rising wedge pattern itu. Nah, sebelum kita rising wedge pattern itu kan ada bullish falling wedge pattern. Jadi ini secara time frame besar Ethereum masih ada potensi penguatan. Tapi kalau misalkan dari time frame kecil, karena dia breakout rising wedge pattern, nggak heran kalau kita ngelihat pullback terhadap market saat ini. So next target saya itu di kisaran 61,8%, dengan catatan kita harus berhasil breakout si exponential moving average 55 dulu. Oke? Itu aja mungkin update saya seputaran Ethereum dan juga Bitcoin. Hopefully you guys like this video, dan kalau misalnya kalian suka, make sure hit the thumbs up dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya akan kembali untuk istirahat lagi. I see you guys again in the next video. Thank you for watching and cheers.